Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rezekita SPD, mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Berikut cuplikan video saya tentang tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 5. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu guru. Hadir semuanya. Ya, terima kasih. Baiklah anak ibu guru, sebelum belajar marilah kita berdoa. Silakan dipimpin oleh anak ibu guru Irsa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak.
literasi, silakan dibuka buku literasinya dan buku penghubung literasinya untuk membuat kesimpulannya. Silakan. Nah, silakan cepat nak. Waktu 15 menit ya, 10 menit untuk membaca, 5 menit untuk membuat kesimpulan. Silakan. Pas kamu balik itu dinampaknya. Sudah selesai literasinya? Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sekarang silakan dibaca kesimpulannya. Ya, silakan Aida dibaca literasinya. Hutan sahabat kami. Aku tinggal di desa pinggir hutan lereng pegunungan. Pagi menjelang, matahari menghangatkan kampung, menguapkan embun yang turun. Burung-burung bernyanyi di atap rumah, menambah indahnya suasana pagi. Setiap pagi aku memberi makan ayam peliharaan sebelum berangkat sekolah. Koko ayam menyenangkan hatiku. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Aida. Terima kasih. Silakan disimpan buku literasinya. Kumpulkan di sini, nak. Baiklah, anak ibu guru. Halo. Hai. Kelas 6. Semangat hebat. Yes. Terima kasih. Baiklah, anak ibu guru. Sekarang kita masuk pembelajaran kita, yaitu tema berapa, nak? Tema 5. Apa judulnya? Wirausaha. Wirausaha. Subtema berapa, nak? 1. Apa judulnya? Kerja keras berbuah kesuksesan. Kita masuk pembelajaran ke berapa lagi? 5. Ya. Baiklah, anak ibu guru, masih ingat pembelajaran dua minggu yang kemarin? Ya. Batik. Ya, produksi Indonesia batik. Mengapa bisa mendunia? Apa sebabnya, nak? Karena adanya globalisasi. Karena adanya globalisasi, betul? Betul. Ya, betul? Betul. Terima kasih, karena adanya pengaruh globalisasi. Kenapa produk Indonesia, songket silungkang seperti yang ibu guru pakai ini, ya, kayak songket silungkang juga bisa mendunia? Globalisasi. Kemudian adanya apa? Kerjasama. Kerjasama apa? Membuat kesepakatan. Kerjasama antara pemerintah. Ayo, kalau kain batik, pemerintah siapa dengan pemerintah siapa? Indonesia dengan Malaysia. Kalau produksi songket silungkang kita, Kota Sawalunto, bisa mendunia antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah apa? Amerika Serikat. Sebentar lagi kita akan mengadakan festival songket, ya, silungkang di Kota Sawalunto. Ya, tepuk tangan semuanya, nak. Ya, terima kasih. Baiklah, setelah pembelajaran nanti, anak ibu guru diharapkan mampu yang pertama menyimpulkan dan membuat kesimpulan 4 peran kerjasama Indonesia di lingkup ASEAN di bidang ekonomi dan menyimpulkan apa tujuan Indonesia melakukan kerjasama tersebut. Paham, anak ibu guru? Ya. Yang kedua, nanti anak ibu guru harus mampu memerinci dan merumuskan 5 ciri karakteristik logo yang merupakan bagian dari reklame. Paham, ya? Dan yang ketiga, anak ibu guru juga harus mampu membuat logo secara pribadi sesuai dengan ciri dan karakteristik logo tersebut. Paham saya? Baiklah. Paham semuanya? Nah, terima kasih. Kemudian apa manfaatnya anak ibu guru mempelajari materi ini? Anak ibu guru diharapkan nanti mempunyai jiwa wirausaha, jiwa kerja keras untuk melakukan
jual di pasar. Paham saya? Dan memperoleh keuntungan. Paham ya? Terima kasih. Yang kemudian rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu ada melakukan diskusi kelompok, mengerjakan KKPD ya, tentang peran dan tujuan Indonesia melakukan kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Paham? Yang kedua, nanti juga mengerjakan KKPD anak ibu guru mengenai 5 ciri karakteristik logo, merupakan bagian dari reklame. Dan anak ibu guru ada tugas pribadi, yaitu membuat logo secara pribadi dan kegiatan evaluasi juga secara pribadi. Paham ya? Nah, rangkaian penilaiannya nanti ada penilaian secara berkelompok, yaitu dalam PKPD. Anak ibu guru lihat nanti siapa yang tidak aktif, siapa yang aktif, siapa yang bagus mengerjakan PKPD-nya, tentu mendapat nilai yang bagus. Dan juga ada penilaian secara pribadi, yaitu evaluasi. Paham semuanya? Kelas 6. Ibu guru punya permasalahan. Coba lihat di layar monitor, ya, ya. Ya, ibu punya permasalahan tentang seorang petani yang bernama siapa? Iza? Kriswanto. Coba dibaca Iza. Kriswanto itu mengapa aja? Petani tomat di lereng Merapi, Boyolali, Jawa Tengah. Terpukul dengan harga jual yang anjlok. Harga jual yang anjlok. Apa maksudnya dengan? Oh, yang murah, yang apa? Yang turun kata Iza. Dia bagus. Tepuk tangan buat Iza. Ya. Petani tomat di lereng Merapi, Boyolali, Jawa Tengah ini mengalami harga yang anjlok karena hasil panennya melimpah. Hasil panen melimpah di lereng Merapi Boyolali tersebut ya. Nah, sekarang ibu guru tanya, apakah yang seharusnya dilakukan oleh petani tomat ini supaya hasil panennya bisa terjual dengan harga yang wajar? Kerjasama apa? Kerjasama apa? Apa Iza? Kerjasama untuk menstabilkan harga supaya petani tersebut tidak mengalami kerugian. Jadi petani ini harus melakukan kerjasama supaya hasil panennya laku terjual di pasar. Ya, misalnya lakukan kerjasama dengan pemilik rumah makan, ya, atau yang lainnya. Paham? Nah, baiklah anak ibu guru, untuk lebih memahami materi ini, silahkan amati dan simak tayangan video ini anak ya, untuk lebih menambah wawasan anak ibu guru, atau anak ibu lebih menambah informasi untuk mengerjakan PKPD nanti tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Paham ya? Kemudian juga nanti ada kamu simak ciri-ciri 5 karakteristik logo. Silahkan baca bismillah dulu ya. Tahukah kamu banyak kerjasama yang diselenggarakan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya? Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan SEA Games. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui manfaat dari kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara di ASEAN. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia memiliki peran penting, terutama dalam kerjasama di bidang ekonomi. Indonesia melakukan pertukaran barang dengan negara-negara di ASEAN. Tujuan pertukaran barang tersebut untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan juga memperoleh keuntungan. Bentuk pertukaran barang antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pertukaran sandang.
sandang. Pertukaran sandang artinya Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Salah satunya adalah batik. Kemudian yang kedua adalah pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada, dan kina diekspor ke Singapura. Kemudian yang ketiga adalah pertukaran pakan. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Hasil hutan seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Anak-anak ibu, bacalah teks berikut di dalam hati. Setelah berkunjung ke arena pameran negara-negara ASEAN, Beni semakin tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kerjasama antar negara-negara ASEAN. Beni membaca teks berikut dari Warta Ekspor. Anak-anak ibu juga membaca ya. Kamu bisa pause video ini untuk membacanya. Nanti ada ibu baca itu ya. Silakan buka buku temanya itu ada itu. Halaman berapa nak? Nah, anak-anak ibu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara SEA Games? Ya, pada tahun 1979, 1987, 1997, dan pada tahun 2011. Pertanyaan kedua, di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan? Di kota Palembang dan Jakarta. Pertanyaan ketiga, apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? SEA Games merupakan pesta olahraga yang diselenggarakan di Asia Tenggara setiap 2 tahun sekali. Pertanyaan keempat, sebutkan 3 kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games. Kesuksesan prestasi, kesuksesan penyelenggaraan, dan kesuksesan dalam peningkatan perekonomian. Pertanyaan kelima, apa pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan? Ekonomi Sumatera Selatan mengalami peningkatan sebesar 6,4%. Hal ini dikarenakan banyak penduduknya yang direkrut sebagai tenaga kerja untuk membangun sarana dan prasarana SEA Games. Selain itu, kegiatan para pengrajin untuk membuat cenderamata mulai meningkat. Selain SEA Games, masih banyak lagi kerjasama yang diselenggarakan antar negara ASEAN. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah membuat peta pikiran tentang peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama ekonomi di lingkup ASEAN. Yang kedua, muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1 mempresentasikan brosur. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga share ke media sosial yang kamu punya apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Apakah kamu pernah mengamati logo ASEAN? Apa arti dari logo tersebut? Ayo kita cari tahu. Apa informasi yang kamu dapatkan dari bendera dan logo ASEAN tersebut? Ya, 10 batang yang berwarna kuning menunjukkan jumlah negara ASEAN dan warna merah melambangkan keberanian. Amati gambar dan bacalah teks berikut. Arti bendera dan logo ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN, sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Putih menunjukkan kesucian, dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Coba anak-anak ibu perhatikan logo berikut.
Yang pertama adalah logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ini adalah logo Hari Anak Nasional. Kemudian logo Ketahanan Lingkungan. Tahukah kamu bahwa selain digunakan oleh lembaga atau organisasi, logo juga banyak digunakan oleh wirausaha yang ada di sekitar kita. Apakah kamu pernah menemukan logo di sekitarmu? Contoh jawabannya adalah pernah, yaitu logo sekolah, logo merek tas dan sepatu, logo klub sepak bola, dan masih banyak lagi. Pertanyaan kedua, apa logo yang paling menarik yang pernah kamu temukan? Contoh jawabannya, logo klub sepak bola karena terlihat bagus dan perpaduan warna yang mengesankan. Apa itu logo? Logo merupakan bagian dari reklame. Logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Setelah mengamati contoh logo tersebut, sekarang rancanglah logo sesuai keinginanmu. Kamu dapat memulai dengan merancang logo individu terlebih dahulu. Langkah-langkah yang dilakukan adalah: yang pertama, pilih tema yang kamu inginkan, misalnya tentang persahabatan, kebersihan sekolah, kelompok pecinta lingkungan, kelompok pecinta seni, dan lain-lain. Yang kedua, buat simbol atau gambar yang mewakili tema. Yang ketiga, tulis kata atau kalimat yang mewakili tema. Dan yang keempat, tulis arti dari simbol, gambar, dan warna dari logo. Kamu bisa mendiskusikan logo yang telah kamu buat bersama orang tuamu. Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Ya, sudah selesai anak ibu guru? Sudah. Anak ibu guru, setelah anak ibu guru menyaksikan tayangan video tadi, ada ucapan hal yang pentingnya? Ada. Ada yang direkam atau difoto dengan HP? Ada? Ada. Baik anak ibu guru, di samping anak ibu guru sudah menyimak tayangan video tadi, silakan juga dibuka buku siswa tema 5, pembelajaran 5. Sudah dibuka ya? Sudah. Baiklah, sekarang anak ibu guru mengerjakan RKPD tentang yang pertama, merumuskan tujuan dan peran Indonesia melakukan kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Dan kedua, jadi nanti sesuai dengan tayangan video tadi dan bahan yang ada di yang ibu guru bagikan, bahan ajar, kemudian ditambah dengan buku siswa, yang ibu guru mengerjakan tentang logo, ya, menyimpulkan dan merinci logo tersebut. Siap? Siap. Ya. Silakan dikerjakan. Baca bismillah. Silakan dipilih siapa yang jadi ketua, siapa yang menulis, ya, semuanya bekerja sama. Mulai. Sugam olahraga. Sebutkan lagi. Ajang olahraga. Iya, bagus. Di Asia. Coba tulisan yang muda. Di bendera kawasan
dijelaskan masing-masingnya. Sandang apa? Sandang apa saja yang sandang itu? Ukuran sandang itu apa saja? Sektor industri, sektor pangan, perdagangan, lagi. Salah? Bacalah yang keras. Komunikasi, pariwisata dan keuangan. Pariwisata, wisata dan keuangan. Cepat dicacanya. Apa tadi? Apa? Ngomong. Teknologi dengan memanfaatkan Sudah selesai hasil diskusinya, Nas? Sudah. Terima kasih. Sekarang kita presentasikan hasil diskusi anak ibu guru tadi yang telah dilakukan bersama kelompok diskusinya. Oke? Kelas 6. Silakan kelompok semangat. Kelompok semangat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok semangat akan membacakan hasil diskusi kami. Tuliskan jawabanmu pada lembar jawaban yang tersedia. 1. Kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games pada tahun 1979, 1987, 1967, dan pada tahun 2011. Dan tahun 2011. Bagaimana kelompok hebat? Berbeda sedikit. Coba. 1979, 1987, dan 1990. Nah, coba lihat, ada nggak tahun 2011? Coba lihat, tahun 2011. Ada kan? Nah, berarti kelompok hebat tidak teliti ya, Naya. Disempurnakan ya. Kelompok hebat disempurnakan ditambah tahun 2011. Satu tangan untuk kelompok semangat. Lanjut. Di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan di kota Palembang dan Jakarta. Betul? Apa? Coba. Di sepanjang sidang yang dilakukan di gedung Menteri Desa
kegiatan para pengrajin membuat cindera mata meningkat. Nah, pembuatan cendera mata juga meningkat. Bagaimana kalau masyarakat yang menjual kuliner atau makanan? Laris atau tidak? Laris. Nah, laris mengalami peningkatan dan mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian lanjutkan. Amati logo pada bendera ASEAN berikut. Apa informasi yang kamu dapatkan dari bendera dan logo ASEAN tersebut? Bendera dan logo ASEAN. Ya, lanjutkan. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu dan dinamis. Sama? Sama? Lanjut. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Bagaimana? Pembuatan? Ya, lanjut. Warna merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Ya, lanjut. Warna putih melambangkan kesucian. Warna kuning melambangkan simbol kemakmuran. Ya. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Sudah paham ya Ibu Guru? Ya? Ya, terima kasih. Silakan duduk kelompok semangat. Beri tepuk tangan untuk kelompok semangat. Dan sekarang silakan kelompok hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hebat akan membacakan hasil diskusi kami. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi. 1. Sektor industri, contohnya industri pupuk dan industri tembaga. Berarti kerjasama mendirikan apa itu? Mendirikan apa ya? Pabrik industri. Lanjut. 2. Cadangan pangan. 3. Perdagangan bebas disebut ASEAN Free Trade Area AFTA. 4. Kerjasama sektor transportasi dan telekomunikasi. Bagaimana kelompok semangat? Berbeda. Coba bacakan Nadia. Yang keras. 1. Pertukaran sandang seperti batik dan kain songket. 2. Pertukaran pangan seperti tepung tapioka, lada, dan hina. 3. Pertukaran papan, kayu jati, kayu mahoni, dan kayu lapis. 4. Kerjasama sektor transportasi dan telekomunikasi, pariwisata, dan keuangan. Lebih disempurnakan ya Nak ya. Lanjutkan. Yang B. B. Tulislah tujuan kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan negara Indonesia dalam lingkup ASEAN. Jawab. 1. Memperoleh keuntungan. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi. Ya, itu saja. Ya, lanjutkan di bawahnya. Logo. 7. Amatilah logo di bawah ini. Diskusikan bersama kelompok belajarmu untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Apakah kamu pernah menyanyikan logo di sekitarmu? Pernah. Berikan contoh. Seperti contoh logo UKS dan logo ASEAN. Ya. Apakah logo yang paling menarik yang pernah kamu temukan? Jelaskan. Logo sepak bola. Logo sepak bola. Apa itu logo? Logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol mengandung makna yang digunakan sebagai identitas sebuah organisasi oleh perusahaan. Bagaimana Nak? Ada yang beda? Ada yang beda? Ada sedikit. Ya, silakan bacakan. Logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Nah, ditambahkan ya Nak ya. Jadi perusahaan ataupun individu yang melakukan usaha agar mudah diingat oleh orang lain. Lanjutkan. 5 ciri. 5 ciri atau karakteristik logo. 1. Sederhana. 2. Mudah diingat. 3. Tidak termakan waktu. 4. Serbaguna. 5. Sesuai. Sesuai. Apa maksud sesuai di sini? Bagaimana kelompok semangat sama kah? Sama. Ya, apa maksud sesuai
sesuai di sini? Sesuai gambar dan sekali kalimat atau tulisan yang ada pada logo tersebut. Ingat, logo juga harus mempunyai gambar yang menarik. Ya. Tepuk tangan buat kelompok hebat. Ya, duduk. Silakan duduk kembali. Baiklah, Ibu Guru, tadi sudah disampaikan hasil diskusinya di depan kelas, tapi ada yang lengkap dan ada yang sudah mulai sempurna. Nah, ya. Kita mulai dari yang pertama tadi, yaitu 4 peran Indonesia dalam melakukan kerjasama di lingkup ASEAN di bidang ekonomi. 1. Pertukaran apa tadi? Sandang. Pertukaran sandang. Sandang itu ada apa? Kain. Kain sebagainya ya. Yang kedua ada pertukaran pangan. Apa itu pertukaran pangan? Tepung tapioka itu dari ubi apa? Ubi kayu. Ubi kayu diolah menjadi tepung tapioka. Ada lada, bumbu masak enak ya. Kemudian ada kinam. Jadi ketiga bahan pangan itu diekspor ke Singapura. Oke? Lanjut lagi, ada pertukaran apa tadi? Papan. Apa itu? Kayu mahoni. Kayu apa lagi? Kayu lapis. Nah, kayu jati diekspor ke Thailand. Mahoni ke Singapura. Oke? Lanjut lagi. Ada lagi yang keempat. Pertukaran apa? Kerjasama di sektor transportasi untuk memudahkan penyaluran barang. Ya, kemudian ada di sektor ekonomi. Sektor ekonomi, sektor industri. Contoh pendirian apa? Pabrik seperti pabrik pupuk di mana? Di Aceh, ya. Pupuk urea di Aceh itu antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian pabrik pasir ada di Singapura. Ya, nak ya. Lumbung padi, Indonesia terkenal dengan lumbung padi, yaitu di negara Indonesia dan Vietnam. Ya, nak ya. Jadi itu merupakan kerjasama peran Indonesia dalam melakukan kerjasama di bidang ekonomi. Melalui perdagangan bebas yang disebut dengan AFTA. Apa tujuannya? Untuk menstabilkan ekonomi, ya, menstabilkan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Jadi negara di Asia Tenggara berubah menjadi negara berkembang, berubah menjadi negara maju. Oke? Tujuan kerjasama negara Indonesia di bidang ekonomi. Yang pertama memperoleh dua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian lagi 5 ciri karakteristik logo. 1. Sederhana. 2. Ya, 3.
akan membuat logo. Oke? Anak ibu guru sudah tahu macam-macam logo? Sudah. Sudah? Logo apa saja kamu temui di sekitarmu? Logo UKS ada di sekolah? Tidak. Logo apa lagi? Logo sepak bola. Logo baju apa tuh? Di bajunya ada logo apa? Logo SD. Logo SD, bagus. Logo Kementerian dan Kebudayaan, apa itu bacaannya? Potpuri Handayani. Yang kedua logo apa? Hari Anak Nasional tahun 2015. Yang ketiga? Anak lingkungan. Nah, terima kasih anak ibu guru. Sekarang kita masuk membuat logo. Silakan dikeluarkan buku gambarnya. Hasil presentasinya dikumpul, nanti ibu guru nilai. Nah, anak ibu guru di dalam membuat logo, yang pertama tentukan temanya. Sudah tahu kan? Tema yang akan dibuat apa? Apakah tema persahabatan? Apakah tema lingkungan dan lainnya ya? Yang kedua, setelah itu kamu buat sketsa gambarnya, kemudian tulisannya, oke? Baru kamu warnai, ya nak ya? Diperjelas nanti supaya bagus logo kita mempunyai arti, ya nak ya? Warna, gambar dan tulisan harus mempunyai makna, oke? Siap? Kelas 6. Silakan bekerja. Nah, di HP boleh. Ya, di HP juga boleh. Pasti menggambar ke satu nama. Boleh yang kecil aja Nadia, atau yang besar? Yalah. Lanjut buat. Jam. Nah, yang ini kasih kuning, yang putih-putih loh. Sini warna ini, nah, cepat. Ini. Sudah selesai, nak? Ya, terima kasih anak ibu guru sudah selesai membuat logo sesuai dengan imajinasimu masing-masing. Coba perlihatkan ke ibu guru. Perlihatkan ke ibu guru. Jangan ada sampai nampak ke teman yang tinggi. Ah, itu dia bagus. Terima kasih bermacam-macam. Tepuk tangan. Oke, kamu situ duduk, nak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak ibu guru sudah selesai tadi mengerjakan tugas membuat logo, ya nak ya. Ada yang logo persahabatan, ada logo promosi, ya nak ya. Promosi tentang merek, ya sayangnya. Ada logo Hari Anak Nasional, ada PBB, apa itu PBB? Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baiklah, sekarang kita akan mengadakan evaluasi. Soalnya ada 10 buah, ya nak ya. Langsung anak ibu guru silang di buku
lembar evaluasi ini jangan lupa dibuat nama terlebih dahulu. Ya nak ya? Dibuat apa nak? Nama. Baca bismillah dulu sayang. Salah. Oke. Taruh nomor 5, Ji. Astagfirullah. Sudah selesai sayang? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita periksa secara bersama-sama ya. Nomor 1, silakan Tio. 1. Kerjasama yang dilakukan negara ASEAN adalah untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya. Salah satunya dengan menyelenggarakan SEA Games atau olahraga Asia Tenggara. Ternyata hal ini yang merupakan dampak positif dari penyelenggara SEA Games di Indonesia bagi perekonomian Indonesia adalah C. Perdagangan makanan atau kuliner laris terjual. Bagus. Pedagang makanan atau kuliner laris terjual. Siapa yang betul? Wah, mantap. Tepuk tangan. Selalu kali tepuk tangan. Aida. Berdirinya pabrik pupuk di negara Indonesia dan Malaysia, pabrik tembaga di Filipina, pabrik vaksin di Singapura. Hal tersebut diharapkan adalah merupakan bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dalam sektor industri. Betul? Betul. Siapa yang betul? Tunjukkan. Salah satu. Ayo, Dania. 3. Beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura telah mempersiapkan diri untuk penyediaan cadangan makanan. Apalagi negara Indonesia dan Vietnam yang dikenal dengan negara lumbung padi. Kerjasama bidang ekonomi dalam sektor penyediaan makanan di atas bertujuan untuk menstabilkan harga beras pada musim paceklik. Mantap, bagus. Siapa yang betul? Mantap, ya kan? Lihat tepuk tangan. Oke. Fitri, nomor 4. Indonesia dalam rangka kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, salah satunya mengadakan pertukaran barang hasil produksi Indonesia untuk diekspor ke negara-negara ASEAN. Di bawah ini yang bukan merupakan kerjasama di bidang pertanian adalah pertukaran C transportasi. Betul? Bagus, tepuk tangan. Siapa yang betul? Aduh, terus transportasi maksudnya adalah transportasi angkutan. Lanjut lagi. Nomor 5. Irsa. Perdagangan bebas di kawasan ASEAN yang dikenal dengan AFTA adalah salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Pernyataan di bawah ini yang merupakan tujuan kerjasama Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN adalah D. Menciptakan integritas ekonomi dan memperoleh apa? Betul? Bagus, tepuk tangan. Siapa yang betul? Yang betul dulu. Yang betul, D. Yang betulnya D. Coba lagi tunjuk tangan. Yang betul? Iya, tepuk tangan. Bagus. 2 orang yang betul. Nomor 6. Izam. Tanda, lambang, atau simbol yang mengandung makna dan merupakan identitas suatu organisasi atau perusahaan apapun untuk itu berlaku usaha atau wirausaha. Pernyataan di atas adalah merupakan makna dari A. Logo. Iya, bagus. Siapa yang betul, logo? Ibu.
Apa bacaan itu, Di? Mempromosikan suatu barang kepada masyarakat. Nomor 8. Bima. Warna merah pada logo bendera ASEAN melambangkan A. Semangat dan dinamisan. Bagus, tepuk tangan. Semuanya, mantap. Nomor 9, kamu, Iza. Logo adalah perkembangan bagian dari reklame. Logo yang baik adalah mempunyai ciri atau khas sesuai dengan tema perusahaan atau organisasi, praktis dan sederhana. Tujuannya adalah A. Mudah diingat dan tidak kemakan waktu. Betul. Mantap, bagus, tepuk tangan. Kamu. Leo. Logo yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan kalimat B. Tutpuri Handayani. Tutpuri Handayani. Aduh. Tangan semuanya, betul? Jadi Tutpuri Handayani. Terima kasih anak ibu guru. Sekarang kita kumpul. Nanti ibu nilai. Ya, buat betul salahnya. Berapa betul, berapa salah. Nomor 1 sampai nomor 5 berapa yang betul? Nomor 6 sampai nomor 10 berapa yang betul? Jangan digabung. Ibu guru melihat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak ibu guru selesai mengerjakan evaluasi. Sekarang ya, setelah ibu lihat tadi nilainya mantap, ya bagus. Ada yang dapat 100, ada yang 80, ada yang 90. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, anak ibu guru sekarang kita masuk soal pengayahan. Ya. Silakan dicatat kembali ini. Ya. Soal pengayahan, tuliskan 3 faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Silakan. 5 menit paling lama. Yang ketiga, perkembangan sumber daya alam. Tapi salah. Lupa jadi. Selesai? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan semuanya. Ya, anak ibu guru sudah selesai mengerjakan pengayaan. Faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama ekonomi di lingkup ASEAN antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Yang pertama tadi apa? Sumber daya alam. Yang kedua, sama-sama dalam kawasan Asia. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dikumpul anak ibu guru pekerjaannya. Dikumpul di sana. Baiklah, sekarang kita simpulkan materi
wirausaha. Masih subtema 1 apa bedanya? Kesuksesan, tapi kita masuk pembelajaran ke-6. Paham sayang? Ya, terima kasih anak ibu guru atas perhatiannya. Anak ibu guru sudah bersungguh-sungguh. Bu guru susah membuat logo, tapi karena semangatmu bisa, akhirnya logonya bisa selesai dan jadi ya. Akhir dari pembelajaran kita, ingat kita tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun dan air yang mengalir, dan jangan lupa menghindari kerumunan atau keramaian.